wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safria, NIM saya F201801033. Saya dari kelas D1 Farmasi. Saya dari jurusan Farmasi dari Stikes Mandala Waluya Kendari. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Untuk dosen pengampu yakni Apoteker Himaniarwati SSI MSc. Baik, kita masuk pada materi pertama yakni perbedaan antara bakteri, fungi atau jamur, dan virus. Sebelum kita masuk pada perbedaannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bakteri, fungi atau jamur, dan virus. Nah, untuk bakteri itu merupakan mikroba prokaryotik uniseluler dan dia ini termaksud kelas Zygomycotes. Dan bakteri ini berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Secara umum, bakteri itu tidak berklorofil kecuali pada beberapa bakteri yang bersifat fotosintetik. Pada jamur atau fungi, jamur merupakan jasad eukariotik yang berbentuk benang atau sel tunggal, multiseluler atau uniseluler. Sel-sel jamur itu tidak berklorofil. Kemudian pada dinding sel itu tersusun dari kitin. Kemudian belum ada diferensiasi jaringan. Pada jamur, dia itu bersifat kemoorganoheterotrof karena memperoleh energi dari oksidasi senyawa organik. Kemudian untuk jamur ini dia memerlukan oksigen untuk hidupnya, di mana jamur ini bersifat aerob. Kita masuk pada virus. Virus merupakan mikroba asesular dan parasit obligat intraselular yang hanya dapat dilihat dengan bantuan elektron mikroskop. Ukuran virus itu bervariasi, mulai dari 20 sampai 200 nanometer. Untuk dapat mampu bertahan hidup, virus ini harus mampu berpindah dari inang satu ke inang lainnya, di mana dia ini menginfeksi dan mereplikasi dirinya pada inang yang sesuai. Kita masuk pada perbedaan bakteri, jamur, dan virus. Yang pertama dilihat dari inti selnya. Pada bakteri, inti selnya yaitu prokaryotik dan jamur adalah eukaryotik, sedangkan virus itu parasit obligat. Untuk bentuk selnya, pada bakteri dia itu uniselular, jamur juga uniselular, dan virus itu aselular. Kemudian ditinjau dari bentuk dinding sel. Pada bakteri dia itu mengandung peptidoglikan atau lipopolisakarida. Pada jamur atau fungi dia itu mengandung kitin dan selulosa. Pada virus dia itu tidak memiliki bentuk pada dinding sel. Kita masuk pada ukuran. Pada bakteri ukurannya yakni panjangnya 1 sampai 5 nanometer, untuk lebarnya 0,2 sampai 1 nanometer. Pada jamur untuk ukurannya yakni dapat dilihat dengan kasat mata. Untuk virus ukurannya itu dia lebih kecil, yakni 20 sampai 400 nanometer. Kemudian ditinjau dari asam nukleat penyusunnya. Pada bakteri dia itu mengandung DNA dan RNA. Pada virus dia itu mengandung DNA saja atau RNA saja. Pada habitatnya, untuk bakteri dia itu hidup bebas. Untuk jamur dia itu hidup di tempat yang lembab. Pada virus dia itu hidup bebas. Kemudian untuk perkembangbiakannya, pada bakteri dia itu berkembang biak secara aseksual. Kalau jamur dia itu berkembang biak secara aseksual ataupun seksual. Kemudian untuk virus perkembangbiakannya dibagi menjadi dua. Dia itu melalui daur litik dan daur lisogenik. Kemudian kita lihat pada kemampuan hidupnya. Pada bakteri dia itu tumbuh pada media laboratoris. Untuk virus dia itu tidak tumbuh pada media laboratoris. Pada materi kedua kita akan membahas mengenai COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus itu adalah kumpulan virus yang dapat menyerang sistem pernapasan. Menurut WHO, coronavirus ini ditetapkan sebagai pandemi. Coronavirus ini
pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Sekarang, coronavirus ini sudah menyebar luas di seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Kita masuk pada tipe coronavirus. Menurut GIZ ini adalah institut yang dikembangkan oleh pemerintah Jerman dan lembaga swadaya masyarakat, yakni untuk mempelajari data genetika virus. Mereka telah memperoleh atau mengumpulkan data mengenai COVID-19 dari berbagai negara. Sejauh ini, sebagian besar dari tipe COVID-19 yang ditemukan di dunia yakni berjenis S, G, atau V. Sementara di Indonesia, tipe COVID-19 yang menyebar di tanah air kita tidak termaksud dari 3 tipe tersebut. Di luar dari 3 tipe tersebut, disebut sebagai tipe lain atau yang belum teridentifikasi. Ternyata, WGS yang dikirim ke Indonesia termaksud kategori lainnya. Jadi, tidak termaksud dari kategori tipe S, G, atau V. Kita masuk pada tipe sel COVID-19. COVID-19 atau coronavirus ini dalam menginfeksi sel, dia memerlukan bantuan dari 2 protein, yakni reseptor yang disebut sebagai angiotensin converting enzyme 2 atau AC2 yang membantu virus untuk menempel dengan sel. Kemudian, enzim yang disebut sebagai tipe 2 transmembran serine protease atau TMPRSS2 yang memediasi infeksi sel. Reproduksi COVID-19. Virus ini mempunyai selubung protein RNA dan duri-duri protein. Saat virus menyebar melalui tetesan air liur seperti batuk atau bersin, duri-duri protein menempel ke dalam membran sel. SARS-CoV-2 memiliki yang namanya spike protein. Spike protein berikatan dengan angiotensin converting enzyme 2 dan diaktifasi oleh tipe 2 transmembran serine protease. Virus kemudian mereplika diri sangat cepat dan membajak RNA sel, yakni untuk menduplikasi RNA-nya sendiri, sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya sendiri. Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan atas, virus tersebut menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein, yakni untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus untuk bereplikasi, interferon justru berisiko merusak sel secara keseluruhan. Jika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernapasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya, paru-paru kesulitan untuk memasok oksigen. Karbon dioksida di tubuh juga sulit untuk dikeluarkan. Terjadi pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen di dalam darah. Kemudian membuat jaringan terisi cairan, nanah, dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Kemudian, pasien pun mengalami kesulitan bernapas. Kemudian, kita perlu mengetahui bagaimana cara penyebaran dari COVID-19 ini. Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona tersebut. Virus corona menyebar melalui melalui percikan air liur pengidap, yakni seperti batuk ataupun bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang kelima, melalui tinja atau feses. Ini jarang terjadi. Kita masuk pada cara pencegahan virus corona. Pencegahan virus corona ini dilakukan untuk perlindungan terhadap semua orang. Kita tetap harus mengikuti informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tersedia di situs web WHO dan Kemenkes di daerah Anda. Anda dapat mengurangi resiko terinfeksi atau menyebarkan COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
atau dengan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol. Tujuan kita sering mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau dengan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol, yakni bertujuan untuk membunuh virus di tangan Anda. Yang kedua, kita harus berdiam diri di rumah saja, yakni bekerja di rumah saja, berolahraga di rumah saja, dan belajar di rumah saja. Jika kita terpaksa harus keluar, maka kita dianjurkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian, kita sebaiknya harus menghindari kerumunan atau keramaian di luar sana. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Karena tangan kita menyentuh berbagai permukaan benda dan virus. Nah, penyakit ini dapat tertempel di tangan kita. Kemudian, tangan kita yang terkontaminasi dapat membawa virus ke mata, hidung, dan mulut jika kita menyentuhnya. Dan jika ini terjadi, maka mata, mulut, dan hidung ini akan menjadi titik masuknya virus ke tubuh kita sehingga kita menjadi sakit. Nah, yang keenam, jika kita batuk ataupun bersin, jangan menutup mulut atau hidung dengan tangan, tetapi gunakan masker. Jika tidak ada masker, gunakan tisu sekali pakai. Kemudian buang langsung ke tong sampah. Jika tidak ada tisu masker, maka kita menggunakan siku untuk menutup hidung ataupun mulut. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.